Ya, kita mulai aja ya, supaya nggak terlalu malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam, Mbak. Malam ini kita akan melanjutkan materinya ya. Jadi sekarang kita pindah jadwal ya. Jadwal kita yang tadinya hari Rabu jadi hari Senin karena memang hari Rabu itu hektik banget saya nih, nggak ada kesempatan. Takutnya jadi malah nggak keurus ininya, ngajarnya. Jadi saya putuskan untuk pindah ke kelas ya, pindah pindah jadwal lah, gitu, pindah jadwal. Ya, kita lanjutkan dulu. Memang ada singgungan antara tugasnya ya, antara tugasnya yang kemarin itu kan batas akhirnya masih sampai hari besok ya. Nah, jadi mungkin belum saya bahas, nanti dalam minggu depan saya bahas jawaban tugasnya berikut dengan yang sequence-nya gitu. Nah, tapi sequence berarti selesainya nanti di hari Minggu. Ya, sebetulnya lanjutan ya, si activity diagram yang sudah dibuat itu dibuat sequence-nya gitu. Nah, nanti ujungnya terakhir adalah si apa namanya, kelas diagram gitu. Nah, di akhirnya itu adalah kelas diagram. Itu sudah selesai, lalu kita masuk ke presentasi masing-masing kelompok gitu. Nah, sekarang materinya adalah tentang sequence itu sendiri ya. Sequence itu sendiri sebetulnya ini apa namanya? Lanjutan ya, lanjutan. Bedanya sequence sama activity itu apa gitu ya. Nah, kalau activity itu lebih ke pola dari apa namanya, dari satu bagian ke bagian yang lain. Ini belum saya ganti nih, masih 10. Ya, nah ini. Jadi kalau dari pengertiannya sequence itu menggambarkan interaksi ya, interaksi antar objek. Jadi di sini sudah berbicara objek yang berada di dalam aplikasinya gitu ya. Jadi objek pemrograman, jadi lebih ke softwarenya, software objeknya. Nah, objek di dalamnya ini berupa aktor juga ya, aktor termasuk objek, terus termasuk form yang ditampilkan, tampilan gitu ya, tampilan, terus termasuk juga database dan juga kelas-kelas ya, kelas-kelas yang berada dalam si apa namanya, software tersebut. Jadi di sini lebih detail. Kalau yang activity itu kan lebih ke aktivitasnya. Nah, sementara di sequence itu lebih dipecah lagi menjadi ke kelas-kelas, menjadi objek ya, objek-objek yang ada gitu. Nah, nanti baru penjelasan tentang kelasnya setelah sequence gitu. Nah, sequence diagram ini terdiri dari dimensi vertikal waktu ya, dan dimensi horizontal itu objek. Jadi nanti ada semacam apa namanya? Jadi kalau ke atas itu adalah waktu, ke samping adalah si objek yang interaksinya. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event yang menjadi output tertentu. Nah, diawali dari men-trigger aktivitas tersebut. Nah, jadi berarti dasarnya dari activity ya. Proses lalu perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. Nah, diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram gitu ya. Jadi memang dia satu kesatuan ya, dari use case terus kemudian ke activity. Nah, kemudian ke sequence itu sendiri. Nah, di sini akan memperlihatkan tahap-tahap apa saja yang harus terjadi dan menghasilkan sesuatu di dalam si use case-nya. Sementara kan use case juga dijelaskan di activity. Nah, sekarang kita lihat simbol-simbolnya. Ini simbol-simbol, memang ada beberapa teori tentang UML yang menjelaskan tentang sequence. Ada yang dia menjelaskannya itu kotak gitu ya. Nah, dia kotak, jadi nggak ada entity, boundary, kelas ini nggak ada. Jadi cuman aktor sama si aktornya pun bahkan nggak ada ya. Jadi dia cuman kotak sama yang ini, focus on control lifeline, sama sama garis. Nah, cuman ini versi yang update gitu ya, versi yang terbaru karena dia lebih lebih mudah menggambarkan si objeknya.
Nah, seperti mungkin sebelumnya pernah kita belajar di web ya, di pemrograman web itu ada model view controller. Nah, ini cocok sekali kalau kita menggunakan UML ini untuk menjelaskan itu ya. Nah, jadi di sini ada entity class, gambarnya seperti ini, terus ada boundary class, ada control class ya. Nah, di sini menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi di sini sebetulnya kalau di program itu kayak kelasnya. Ini kelasnya. Jadi kalau kayak di pemrograman web itu ini adalah si controllernya begitu. Terus di sini ada boundary class. Di sini menggambarkan sebuah gambaran dari form. Nah, kalau di sini form ini berarti tampilannya atau view-nya ya. Sementara di sini ada control class. Nah, di sini menggambarkan hubungan antara boundary dengan tabel. Nah, hubungannya dengan tabel nih, dengan database tentunya. Nah, sehingga di sini adalah model. Kalau misalnya kita pakai yang model view controller ya. Nah, lalu ini adalah si focus of control in a lifeline. Jadi dalam satu waktu ini dia berapa lama gitu. Nah, di sini menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya sebuah pesan tersebut gitu. Nah, lalu di sini adalah panah. Panahnya di sini ada panah lurus ya, dan nanti juga ada panah putus-putus. Jadi kalau yang panah putus-putus itu adalah respon gitu ya, respon dari sistem gitu. Nanti kita lihat ya. Nah, ini contoh ya. Contohnya seperti ini, ada form ya, ada form seperti ini. Nah, ini formnya, terus ini ada simpan, batal, keluar gitu kan. Nah, di sini itu pasti ada kelasnya. Nah, kalau dilihat dari si use case-nya, ini ada kalau use case-nya dibuat detail ya, cetak gitu ya. Terus entry kan ini bisa seperti ini saja ya, tapi ini terlalu detail banget. Nah, kalau sampai seperti ini nanti use case-nya bakal banyak banget gitu. Makanya use case sebaiknya disingkat, nanti dijelaskan lagi di activity dan di sequence gitu. Nah, contoh begini, ini staff ya. Ini kan tadi dimensinya dimensi waktu ya, dari sana dari atas ke bawah dimensi waktu. Jadi startnya itu dari sini. Sementara ini adalah dimensinya dimensi objeknya gitu ya. Nah, kalau objeknya seperti ini adalah form, bentuk form. Lalu ini adalah hubungan dengan database. Nah, ini adalah si kelasnya. Ini kelas-kelasnya nih. Jadi ada kelas, ada 3 kelas, ada 4 kelas ya. Ada 4 kelas interaksi yang saling berhubungan gitu, yang saling bisa berinteraksi. Nah, dimulai dari start di sini. Ini staff, dia akan melakukan start. Nah, selama kalau dilihat dari timeline-nya, staff ini dia dari sini sampai sini ya. Nah, dari sini sampai sini itu terdiri dari interaksi ini semua. Gitu ya, interaksi. Jadi mulai dari sini open si formnya. Ya, ini kan terbuka formnya. Nah, lalu input. Nah, dari sini kan panjang nih untuk prosesnya. Karena di sini interaksinya, form itu sebagai interaksinya. Nah, lalu di sini ada input ya, input ke controller berarti kan ke apa namanya ke model, input ke database kan. Nah, ini input ke database, lalu juga ini input tanggal juga ke database. Nanti dari database dia akan memberikan si data tersebut ke sini. Nah, ini diteruskan ke database. Nah, lalu udah sampai sini menjadi ke control SPB, langsung di sini ada get data ya, get department. Nah, dia akan memberikan ke controller sini departemen. Lalu setelah dia sampai sini, nah ini ada proses ketika get kan ya, get dari si proses ini, dia akan merespon dari permintaan ini dengan cara seperti ini. Nah, kalau ini kan dia hanya input saja. Kalau input ya berarti sudah selesai input aja gitu, tidak ada kembali kecuali memang ada kembalinya. Nah, terus kita bisa sisipkan hal ini looping ya kalau dia berulang. Misalnya sini mulai dia jadi kita bisa kasih boundary lagi di sini. Di sini ada menyatakan bahwa proses ini berulang. Proses ini berulang sampai ya selesai, ada satu trigger yang menyelesaikan. Misalnya di sini get barang. Nah, sampai sini ya. Sini get barang, terus di sini ada perintah untuk ambil database. Nah, lalu dia akan menampilkan si fungsi ini akan menampilkan si kelas ini. Get barang tersebut si controller itu sampai di sini di akhir. Nah, lalu dari sini setelah control ini selesai, nah dia akan menampilkan kebalik gitu ke sini. Nah, ya. Nah, tapi ditampilkan balik ini setelah proses yang ini selesai gitu. Jadi proses ini tak
tak selesai, nah baru dia tampil. Gitu. Jadi kalau ini prosesnya belum selesai, dia nggak akan mungkin bisa tampil. Nah, terus di sini apa nih? Input permintaan ya. Dia dari controller, lalu dari departemen langsung dia akan kembali ke sini. Sama ya. Jadi dia akan kembali lagi ke sini ke jumlah permintaan. Nah, ini looping itu sampai memang ditentukan si controllernya sampai selesai ininya apa namanya? Case-nya. Jadi kalau udah sampai sini balik lagi ke atas sampai memang ada yang bisa menghentikannya. Ini bisa kita gambarkan seperti ini. Terus di sini ada sampai sini masih si staf pembelian. Dia akan menyimpan, nah kembali dia akan ke database. Nah dari database dia akan simpan data tersebut melalui si fungsi yang di atas. Gitu. Nah lalu di sini ada looping juga ya. Nah loopingnya dia akan simpan permintaan untuk si controller minta. Nah itu contoh ya. Oke, memang perlu beberapa contoh untuk bisa mengerti dari cara kerja kita menggambarkan sequence itu sendiri ya. Nah, kita lihat contoh yang lain ya. Contoh yang lain yang menggunakan garis putus-putus itu adalah respon. Kalau tadi kan dia responnya cuma di sini ya, menandakan bahwa sampai sini selesai, menunggu respon dari sini dia langsung ke sini. Nah, ada yang menggunakan garis putus-putus seperti ini. Ya. Ya, sebentar ya. Nah, ini kalau dilihat ini ya, ini objeknya. Nah, ini kan langsung dia melakukan aktivitas di sini. Dia klik di sini. Nah, di sini ada formnya, form kuliah. Nah, terus ada proses ya, proses data. Di sini dia akan ke model ya. Lalu dia akan ke tabel mata kuliah untuk memprosesnya gitu. Nah, nanti dia akan menghasilkan si data ya. Dia akan menghasilkan dari proses ini dia akan merespon ke sini ya. Merespon ke sini. Prosesnya akan ke sini. Sebentar. Ya, oke. Nah, dari respon ini dia akan mengembalikan. Sebentar, ini sepertinya ada yang tertukar ya. Sebentar. Ya, oke. Ya, ada yang tertukar ini di sini. Saya ketukar ngejelasinnya. Jadi kalau ini tuh untuk database, untuk model ya. Kalau ini untuk controller, makanya agak sedikit bingung tadi saya kenapa kok simbolnya seperti nggak nyambung ya. Ya, jadi saya balikin lagi. Nah, ini tuh sebetulnya model-modelnya ini database-nya. Jadi yang kayak gini tuh database. Kalau yang bulat ada panah ini adalah controller ya, controllernya. Nah, jadi makanya di sini agak sedikit bingung pas saya baca loh kok simbolnya seperti ini tapi kok malah balik ya. Oke, mohon maaf ini tertukar. Nah, jadi harusnya ini adalah si controllernya, controller yang akan melakukan penyimpanan ke database. Jadi ini database ini. Ini database. Ini akan simpan ke database, ini akan simpan ke database, sementara controller dia akan respon balik gitu ya. Ini sama nih controller, ini baru nyambung nih. Kalau ini database. Ya, sama. Nah, bari yang ini lebih jelaskan ya, makanya lebih detail lagi di sini ketika ada proses controller di sini. Nah, di sini ada tabel atau model ya, si objek-objeknya gitu ya, objeknya. Di sini ada si
apa namanya, formnya. Nah, klik dari formnya, lalu dia akan memproses data. Di sini ada si controllernya, dia akan langsung memproses di sini. Dia akan memproses dengan respon. Jadi garis putus-putus kebalik ini adalah si respon artinya. Respon dari si prosesnya. Kemudian dari sini dilakukan lagi oleh si aktornya memilih mata kuliahnya. Nanti dipilih, direspon lagi ya oleh si formnya, akan tampil mata kuliah. Nah, misalnya dia juga memasukkan kode awal mata kuliah. Nah, dari sini dia akan klik save. Nah, baru di sini ada proses. Proses dia akan memproses seperti ini ya. Dia akan proses seperti ini. Setelah proses dia akan kembalikan si respon prosesnya sambil dia meneruskan save data. Save datanya ke tabel mata kuliah gitu. Nah, ini sebetulnya sequence ketika mengklik cari ya, mengklik cari karena dia masukkan kode save dan tujuannya kan ingin mencari si mata kuliahnya gitu ya. Ingin mencari mata kuliahnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini contoh yang lain. Contoh yang lain di mana si aktornya dia hanya sampai sini. Ya, sampai sini. Dan yang di bawah ini adalah si proses yang dikerjakan oleh sistem. Nah, seperti misalnya dia menginput data mata kuliah. Input data mata kuliah di form mata kuliah, lalu diproses. Hasil prosesnya akan ditampilkan. Nah, setelah ditampilkan, tapi sampai sini sudah dia tidak melakukan lagi si ini tuh ya, si aktor ini. Sudah tidak, langsung dia akan si sistemnya yang melakukan proses itu sendiri. Jadi ketika dikembalikan ke sini, ke formnya, nah formnya akan melakukan perintah save si sini, si apa namanya si kelasnya dia akan melakukan perintah save seperti itu. Ya, oke sampai sini ada yang mau menanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ini ada contoh lagi ya. Nah kebetulan ini sama nih perpustakaan juga ya. Cuman sedikit berbeda dengan yang kemarin saya berikan ya si apanya use case-nya. Jadi ini sebagai contoh. Ya mungkin untuk salah satu contoh nanti untuk tugas selanjutnya ya untuk tugas membuat sequence-nya. Gitu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya saya lanjutkan dulu. Di sini ada sebuah use case, ada sebuah diagram use case diagram. Di sini ada pustakawan. Nah, kenapa di sini kok tidak ada si anggota ya? Karena memang di sini menggambarkan tentang si pustakawannya aja, tidak ada si anggotanya. Boleh satu kali gini kalau misalnya cuma satu aktornya, tapi kalau ada aktor yang respon dia harus ada di sini ya. Kayak contohnya dia menambah anggota, cetak kartu anggota seperti ini ya, extend. Nah, ini extend. Lalu melihat katalog. Nah, sekarang kita lihat sequence-nya. Sequence-nya pustakawan akan memilih pendaftaran anggota. Di sini adalah sequence menambah anggota di aplikasi perpustakaan. Nah, berarti kan sequence yang menjelaskan ini ya, menjelaskan si ini. Ini ada extend juga, nanti kita lihat. Nah, dari sini pilih kan pendaftaran. Dia pilih pendaftaran anggota. Lalu dia akan menampilkan di menu utama nih ya. Di menu utama dia akan pilih pendaftaran, lalu dia akan menampilkan form pendaftaran. Ada di sini ya. Form pendaftaran dia masih bentuk form. Nah, sampai sini baru selesai nih kan, tampil nih formnya. Baru aktor melakukan perintah selanjutnya yaitu memasukkan nama anggota, terus masukkan alamat. Nah, masih di form nih. Terus klik submit. Begitu diklik submit, nah dia langsung melari ke sini, input form pendaftaran ke perintah ini ya. Dia input form pendaftaran, dia memanggil suatu perintah atau memanggil suatu controller atau satu aksi lah di sini. Di sini nama aksinya ya di sini bisa berupa nama kelas atau bisa berupa kalau misalnya bukan berbasis objek berarti bisa berupa prosedur ya atau fungsi. Nah, di sini proses mendaftarkan anggota lalu dia masuk ke dalam database. Database-nya database member. Nah, ini bisa berupa namanya ya. Set nama, set alamatnya bisa berupa nama perintah dari si prosedurnya atau si kelasnya ya yang bisa melakukan penyimpanan seperti ini.
Nanti udah selesai disimpan, udah selesai. Nah, ini salah satu sequence dari awal sampai akhir contohnya. Contoh untuk penyimpanan data anggota gitu. Nanti kalau yang kelola bagaimana? Kalau yang kelola berarti banyak ya. Nah, itu ada proses penyimpanan, ada proses pengelolaan tuh macam-macam, ada simpan, update, delete gitu ya. Ya kalau update nanti bisa saja di sini ada penambahan lagi ke bawah gitu. Update-nya seperti apa, delete-nya seperti apa begitu. Nah, kita kasih contoh lagi untuk mencetak. Nah, ini untuk mencetak kartu anggota. Itu sequence yang di sini yang merupakan sequence extend-nya gitu. Nah, sequence extend-nya tetap dibaca, nanti dia akan masuk ke mulai ya, pilih cetak kartu. Ini anggota, menu utama, tampilkan tuh ke menu cetak kartu, lalu dia akan menampilkan list anggota yang mana yang mau dicetak. Proses menggunakan si class atau controller. Nah, lalu dia akan memanggil perintah ini, get list data member. Nanti di sini baru ke database ya, simpan ke database. Nah, dari database sudah selesai. Nah, dari sini respon dari si kelas ini kan dia menerima perintah ini ya, get list anggota. Nah, dia akan menampilkan ke sini, dia balik lagi ke sini. Nah, dia bisa balikan ke sini. Nah, ini menandakan bahwa si kelasnya itu dia melakukan apa ya, perintah dari yang sudah selesai ini, Ya, jadi setelah selesai, nah ini hasilnya ditampilkan di sini. Hasilnya tampilkan di sini, ke cetak. Setelah cetak, baru dia pustakawan akan melakukan pemilihan data anggota ya, pilih anggotanya. Pilih lalu proses. Setelah proses di sini kembali menggunakan perintah yang satu fungsi atau controller atau prosedur. Nah, yang fungsinya ini seperti ini, tampil kartu. Nah, ini kan udah lewat ya, dia lewat dari si database, jadi berada di fungsi yang lain. Nah, dia ke sini, lalu dia akan tampil kartu ini berupa ini juga form juga ya, form tampil kartu. Berarti di sini ada dua form di sini. Ini menu utama, dua form satu yang di sini, menu satu, menu kedua, ini yang ketiganya ya. Nah, jadi sampai ke form yang ketiga untuk tampil kartunya. Setelah tampil kartunya, lalu dilakukan klik cetak kartu. Tak, di sini lanjutkan lagi. Lanjutkan, baru selesai itu proses cetak. Tak, proses cetak ada perintah ya, perintah untuk cetaknya. Nah, baru langsung dilanjutkan ke form printer ya, atau objek apa form ya untuk printernya kan biasanya ada pilihan ya kalau untuk di form printer itu. Ya sudah langsung ngeprint ya, selesai. Nah, itu contoh sequence ya. Jadi sequence itu lebih detail sampai membahas ke level kelasnya gitu, level kelasnya. Nah, nanti ketika kita masuk kelas diagram, nah ini dijelaskan. Si kelas-kelas ini nanti dijelaskan. Kelas ini kelas seperti kelas untuk yang apa namanya? Inilah katakanlah ya, nih kelas member. Nah, kelas member ini dia punya atribut apa aja, nanti bisa dijelaskan di kelas diagram. Jadi nanti si kelas diagram itu mirip dengan hubungan antar tabel juga sih, tapi nanti ada perbedaan yang nanti saya jelaskan di materi kelas diagram. Oke, itu contohnya. Silahkan ada yang mau bertanya mengenai sequence. Memang harus dilatih ya, harus dilatih dan memang harus dicoba dulu gitu, karena di sini bermain logika ya, bermain pola pikir gitu supaya bagaimana caranya kita membayangkan apa yang akan kita buat gitu ya. Biasanya belum jadi karena perancangan itu kan kayak gitu, perancangan itu kita bayangin dulu nih langkahnya apa gitu. Nah, itu bisa terjadi kalau memang kita pernah membuat program. Kalau belum pernah buat program itu biasanya nggak kebayang apa yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, di sini pengalaman justru perlu. Nah, di sini berbicara ketika kita membuat sebuah sebuah perancangan sistem ya. Jadi dibutuhkan pengalaman juga ketika pembuatan program. Jadi hafal, oh ya nanti kalau saya bikin ini nanti kliknya apa gitu. Nanti kira-kira database-nya apa.
Nah, dari sana kita bisa menyusun. Nah, itu untuk UML. Kenapa jadi UML cocok sekali dengan pemrograman berorientasi objek? Ya karena dari mulai use case terus ke activity sudah berbicara tentang objek, tentang aktor. Lalu pas sampai sequence-nya itu udah detail banget sampai ke kelasnya, sampai ke perintah-perintahnya itu bisa digambarkan. Nah, makanya biasanya program yang kita nggak harus sedetail mungkin bisa gitu ya, tapi bisa juga kita singkat gitu sih. Kita singkat proses simpan data itu kan udah terdiri dari beberapa perintah gitu. Nah, kita bisa singkat di sana. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk sequence diagram karena yang perlu dihafalkan sebetulnya cuma si simbol-simbol yang tadi ya. Simbol untuk si proses untuk formnya, terus untuk si perintah prosesnya sama si ininya apa namanya si ini apa namanya si tabelnya lah, bukan tabelnya model lah, model untuk yang mengakses si sebuah tabel seperti itu. Seperti itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ini pada diam-diam entah bingung, entah ngerti gitu. Nggak ada respon. Halo, gimana? Ini pada diam semua. Ada orang nggak di sini? Ada, Pak. Ada, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Terus Hadir, nggak ada Pak. respon. Jadi gimana ini? Hadir, Pak. Ngerti nggak sequence-nya? Pak. Halo, Pak. Ya, gimana? Halo. Jadi kalau di sequence itu bisa kelihatan yang ngeloopnya Pak, yang berulangnya Pak. Bisa dengan tadi ya dikasih apa namanya boundary lagi bisa gitu. Kalau memang si apa namanya si kelas tersebut atau si prosedur atau si fungsi tersebut memang membutuhkan looping, itu bisa kita taruh gitu. Makanya bisa detail banget ya sequence itu gitu. Kalau selain looping ada lagi nggak Pak? Kalau di situ cuma looping ya kalau yang terlihat. Kalau percabangan kan biasanya langsung kan ke bawah dia dari pilihan ya. Nah, kayak gitu. Karena kan nanti dijelaskan si percabangan itu di itu kan ya, di activity kan ya. Nah, ketika di activity ya percabangan itu bisa dijelaskan di sequence langsung ke bawah gitu. Ke bawah gitu. Jadi gimana ya penggambarannya bisa bisa sedetail mungkin tapi nggak detail banget juga gitu. Kalau detail banget malah jadi pusing kitanya gitu kan ya. Eh, lebih ke alur logis sih, lebih alur logis aktivitas yang mau dilakukan, tapi dari sisi si aktor dan ininya gitu, atas sistemnya atau softwarenya gitu. Ya kan tadi digambarkan ya, coba lihat nih.
Saya share lagi. Oh iya, ini materinya belum saya upload ya. Saya lupa tadi ngupload. Sebentar saya upload dulu nih materinya. Masuk ke pertemuan ini. Sequence diagram. Oke, sebentar. Ya, oke. Materinya bisa dilihat ya. Bisa sambil dilihat. Bisa di-download materinya. Nah, ini ya. Kalau di sini memang nggak ada contoh if-nya ya, nggak ada contoh if-nya. Cuman contoh if-nya itu kan nanti bisa lebih detail lagi di dalam si controllernya itu sendiri. Cuman di sini contohnya sih tidak ada if karena dia langsung input dan save gitu. Terus kalau di contoh yang sebelumnya ini looping kan ya, looping. Nah ini juga sama. Kalau looping itu ya dia hanya ngeloop di daerah sini. Nah, kalau bisa nggak dia tapi di posisinya di sini ya, posisinya kenapa sih loopingnya kok garisnya sampai sini gitu? Karena dia berada di area operator gitu, di si area sini gitu yang melakukan loopnya. Nah dia bisa berulang kali kan sampai dia selesai. Jadi yang penentunya adalah si ini juga gitu. Nah tapi bisa nggak si loopingnya berada di sini? Ini bisa juga nih kalau si loopingnya berada di area sini controllernya. Jadi si loopingnya dilakukan di sini di dalam gitu. Dia akan menyimpan sampai apa? Sampai si jumlah datanya tersimpan. Karena kan di sini banyak nih ya. Ini kan 1, 2, 3. Nah ini looping dia menyimpan satu-satu kan. Dia menyimpan satu-satu ke dalam database gitu. Nah si looping yang menyimpan satu-satu itu digambarkan di sini gitu. Nah kan kodenya satu-satu nih 1, 2, 3 gitu kan jumlah permintaan satuan barang gitu kan kode nanti simpan. Nah sementara kalau yang get barang itu dari sini. Jadi ceritanya ini kan pilih departemen kode barang, begitu kode barang langsung kan dia ke bawah tuh. Nah udah selesai di bawah kan mau nambah lagi. Nah yang nambah kan dia lagi nih si staff lagi nambah lagi ke bawah gitu. Nah makanya dia areanya sampai sini gitu karena dia terus gitu belum beres. Kalau dia udah beres baru satu selesai kayak gitu. Jadi enaknya memang sudah ada ininya gitu, sudah ada si perancangan gitu ya. Perancangan tampilannya nanti mau kayak gimana gitu. Nah, memang cocoknya ini kalau UML kayak gini memang lebih cocoknya untuk yang pemrograman berorientasi objek yang kita sudah bayangkan objeknya mau seperti apa seperti itu.
Kalau untuk yang prosedural memang agak, bukannya nggak bisa sih, bisa-bisa aja gitu. Cuman lebih cocok di UML itu menggunakan oriented object gitu ya. Karena dia bisa ngebagi-bagi objek kelas mana yang berurusan dengan ininya berurusan dengan kelas mana yang berhubungan dengan database, terus kelas mana yang berhubungan dengan si aktornya. Nah kan si aktor ini nanti yang berhubungannya adalah si form gitu. Terus kalau controller dia ya berhubungan dengan si database gitu. Nah bisa seperti itu. Mungkin itu ya kalau untuk di sequence gitu. Jadi ya silahkan dicoba ya, silahkan dicoba. Yang sekarang kan mungkin masih berjalan ya si activity-nya. Nah, nanti yang tugas activity-nya dikumpulkan aja paling akhir di hari esok ya. Nanti dilanjutkan ke sequence-nya gitu. Sequence-nya nanti saya buat lagi si GCR-nya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi tentang mengenai sequence. Nah, mungkin nanti jawaban tentang si activity-nya akan saya jawab nanti ya. Yang tugas kemarin gitu ya, jawaban activity-nya. Akan saya bahas nanti di minggu depan, di hari Senin depan, sekaligus dengan sequence-nya. Ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akan bahas lagi sisa UTS yang belum terbahas. Ya, masih ada request atau gimana? Masih ada yang ditanyakan tentang sequence diagram? Itu sudah cukup. Ya, gimana? Gimana Fajar? Ada yang mau tanyakan Fajar? Pak, izin bertanya Pak. Yo, boleh gimana Dek? Kalau tadi ya Pak yang looping Pak, misalkan di programnya itu emang semuanya di looping Pak, jadi sekuennya itu dikelilingi looping Pak gitu. Bisa Pak, memungkinkan Pak. Memungkinkan sekali gitu. Nah, cuma kan kayak nge-save ya, kayak nge-save ini nih, yang tadi tuh contoh yang tadi nge-save. Itu kan loopingnya berulang kali di situ kan satu gitu. Nah, itu kan bisa digambarkan kayak tadi. Gitu. Nah, makanya kita lihat bisa juga digambarkan looping dalam looping kan ya. Looping dalam looping juga bisa, berarti nanti di dalam looping itu ada blok lagi looping, itu bisa digambarkan. Makanya nanti tergantung si programnya mau buat apa dulu gitu. Nah, bisa digambarkan seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik, yang lain ada lagi yang mau bertanya atau kita bahas saja UTS, sisa UTS yang belum terbahas? Ya Pak. Bahas UTS saja. Oke. Terakhir itu sebetulnya udah saya buka sih. Di Kripa coba Pak buka Pak. Apa yang dikri? Dikri kelompok berapa? 6 Pak. Oh iya, bukannya 5. Iya Pak, lupa Pak soalnya. Iya, 5 apa 6? 6 Pak, 6. Oh iya, 6 tuh kan. Bentar ya, saya buka dulu nih. Gak boleh. Ke mana ya, sebentar. Oh iya, ini.
Bentar ya, saya sambil buka ini. Oh, sebentar. Ini kok nggak ada ya? Oke, sabar ya, sebentar. Mana ya ini tadi? Ah, Ya, udah terlihat? ya Pak sudah. Yang ini kan? Oh, Ya kelompok Pak. 6. Tuh, ya, diklik kelompok 6. Siapa? Gimana sih lupa sama kelompoknya? Siapa lupa Pak? Kenapa? Dikri sama Arianti ya. Oke, Dikri sama Arianti di sini. Ini judulnya, jangan ditulis judul topik ya, langsung aja. Perancangan sistem pembayaran berbasis web. Nah, oke, ininya agak ke bawah sedikit. Lalu di sini dibuat rancang bangun aja. Sampai sini nih, rancang bangun ini, rancang bangun aplikasi ya. Rancang bangun Oh, aplikasi. Rancang bangun aplikasi pembayaran SPP berbasis web. Oke, basis web ya. Di mana ini? apanya Pak? Ini perancangannya di mana? Di Bikin web. aplikasinya di mana? Di web. Lokasinya. Ini kan basisnya. Beda lokasi sama objek penelitiannya atau tempat yang mau dibikin programnya di mana. Di web Pak. Yuk. Di mall. Di mana? Di mall. Enggak Pak, di mall. Di di mana ini SPP masa bayarnya di mall? Bukan Pak. Jadi di mana? Jadi kayak gini maksudnya rancang bangun aplikasi pembayaran SPP berbasis web di mana gitu ya. Si objeknya tuh di mana gitu. Mozilla mungkin ya. Di mana? Di Mozilla. Pak. Gimana ini? Jawabnya ngalir ngidul gini. Tahu Pak. Ini sehat nggak, Dikri? Enggak Pak. Oh, nggak sehat. Terus gimana? Udah ngantuk kayaknya Pak Jikri, Pak. Ini jawab kemana? Ditanya apa, jawabnya apa? Ini kayak gimana sih? Oke, mana tadi ya? Sebentar, sambil saya buka. Ya, kita lihat deh di bawah. SPP lokasinya di mana tadi? Belum dijawab itu. Yang mana ya? Ini yang bikin siapa? Dikri apa siapa? Kok nggak tahu tempatnya? Oke, oh ya, nih segini ya. Ada Pak. Di mana?
Ini apa sih? Pengembangan perangkat lunak menggunakan waterfall. Waterfallnya kok gini ya? Apanya Pak? Ini waterfallnya kok gini? Model siapa ini waterfallnya? Ya. Halo Dikri. Ya Pak. Coba cuci muka dulu, cobalah. Ditanya tuh nggak bener terus. Coba. Itu ke Bapak. Ini lokasinya di mana? Ih, paket Belum dijawab ini dari tadi lokasinya di mana? Bingung saya. Halo. Halo, udah bangun belum ini Dikri nih? Pada gimana sih ini? Yuk, yang lain nungguin ini. Bingung Pak. Kok bingung sih? Yang buat siapa ini? Yang Dikri buat Pak. Dikri. Terus Dikri tahu nggak ini lokasinya di mana? Mau bikin aplikasi buat di mana? Oh ini Pak di MVP ke MVP di MVP ya. Gitu. Ya Chrome itu Pak. Chrome apa gitu. Chrome sih. Bingung tuh saya. Lokasi. Gini misalnya rancang bangun aplikasi pembayaran SPP. Yang namanya SPP itu kan ada lokasinya. Pembayarannya di mana? Di SD, SMP, SMA. Oh, Namanya Mas, apa? Gitu ya. ya, iya Pak. Kan dari tadi juga jelas pertanyaan saya. Jadi adanya di mana? STT Pak. Nah gitu dari tadi. Kenapa? Makanya saya bingung ini yang buat siapa kok dijawab itu nggak tahu gitu. Ya. Lagi setengah sadar Pak. Dari tadi dipanggil-panggil masa nggak sadar-sadar. Enggak siapa maaf. So. Nah jadi di sini judulnya ingat ya. Udah sadar belum nih? Kalau Arianti ada nggak? Pajar matiin dulu itu mic-nya Pajar. Jangan tiduran di kabel ini. Pajar. Tolong dong itunya. Udah saya mute sok. Udah Dikri udah sehat? Yang lain nungguin soalnya. Udah sehat nih ya. Biar direspon ya. Oke, mulai dari judul ya. Nah, judul adalah rancang bangun aplikasi pembayaran SPP berbasis web di STT Wastu Kencana. Gitu kan? Ya Pak di kampus internal. Nah, itu karena saya lihat di sini STT tuh proses pembayaran pada SPP ini Wastu di situ ya. Nah, Ya, tambahkan judulnya seperti itu. Oke, sekarang daftar isi udah bagus. Oke, sekarang latar belakang. Perlunya adalah media jembatan informasi. Oke, yang dimaksud dengan sistem informasi mungkin bisa diganti dengan aplikasi ya, pembuatan aplikasi pembayaran SPP. Oh, siapa? Seperti itu. Terus, nah nanti di sini jadi rumusan masalahnya bagaimana menyelesaikan pengolahan data, nggak usah. Kan sudah dijawab bagaimana menyelesaikan pengolahan datanya dengan aplikasi kan. Terus bagaimana jadi masalah setelah perangkat lunak sudah dirilis, ini beda lagi ceritanya. Kalau ini masuknya ke tahap selanjutnya gitu, itu ke maintenance jadi nggak masuk sini karena kalau dari permasalahan pemaparan ini nanti kan di sini dijawab kan di sini. Oleh karena itu perlunya ada media jembatan informasi. Yang dimaksud di sini adalah sebuah sistem informasi atau aplikasi kan. Nah berarti kan pertanyaannya atau si rumusan masalahnya adalah bagaimana cara merancang dan membangun ya. Bagaimana cara membangun si aplikasi pembayaran SPP tersebut. Udah cukup itu satu itu. Nah lalu batasan. Nah batasan masalahnya adalah ya apa nih SPP masih berlaku konvensional? Bukan. Batasan masalah itu ini Dikri bikin aplikasi nih.
istilahnya tuh aturannya itu atau pagernya lah gitu ya, atau ruang kerjanya itu apa saja gitu. Jadi yang disebut sebagai batasan masalah tuh si aplikasi ini membahas apa gitu. Kalau ini kan pembayaran SMS mesti dilakukan secara konvensional gitu, catat dalam buku yang mana data ini bukan. Ini sebetulnya adanya di latar belakang kalau ini. Belum dilakukan pengujian ini juga sama latar belakang. Metode pengawalan, nah ini baru benar. Nah, metode pengembangan sistem pembayaran SMP menggunakan model waterfall. Oke, itu salah satu batasan masalahnya. Terus apa? Karena ini basis web, mau pakai aplikasi pemrogramannya apa? Bisa PHP, bisa JavaScript. Terus database-nya apa? Kayak gitu kan ya. Iya, Pak. Nah, itu jadi dijelaskan. Udah itu jelaskan lagi si batasan masalah itu hanya membahas apa proses pembayaran gitu kan ya. Proses pembayaran kan nggak ngebahas masalah input data karyawan kan. Iya sih, Pak. Iya, makanya dibikin batasan itu supaya tidak melebar membahas ke yang lain-lain seperti itu. Oke, sekarang waterfall. Nah, waterfall digunakan alasannya mana? Ini sih teori ya. Alasan, nah ini alasannya. Alasan menggunakan waterfall karena sesuai dengan proyek pembayaran SPP melakukan analisa di bawah dengan cara mengatur sumber. Enggak deh ya, enggak masuk nih alasannya. Oh, Alasannya itu harus apa nih? Kelebihan waterfall itu apa? Gitu. Kelebihan waterfall itu kan dia detail ya, detail. Terus dia menangani analisis tahap satu tahap ke tahap yang lain itu dia harus selesai dulu. Nah, itu gunakan sebagai alasan. Alasannya apa? Dengan kasus ini misalnya proses pembuatan aplikasi ini ya dihubungkan dengan si kelebihan yang dimiliki waterfall. Karena nanti bakal ada pertanyaan kenapa nggak prototype gitu. Terus kenapa nggak pakai yang lain misalnya seperti ya tadi spiral atau prototyping gitu. Nah, kita lihat kan ketika kita bisa ngejawabnya ketika kita tahu kelebihan dan kekurangan dari si waterfall itu atau kelebihan dan kekurangan dari si spiral. Kalau yang waterfall kelebihannya kan dia terstruktur gitu. Dari proses satu proses yang lain terstruktur dan dia sangat detail gitu. Nah, itu yang diperlukan biasanya untuk sistem yang kompleks, dia memerlukan kedetailan yang kompleks. Tapi dia tidak tidak terikat oleh waktu yang sangat ketat gitu. Jadi waktunya relatif lebih leluasa karena diperlukan analisis yang lebih mendalam. Nah, itu waterfall. Terus kalau spiral atau prototyping, nah dia selalu ada interaksi dengan usernya ketika udah jadi programnya diinteraksikan lagi, dikonsultasikan lagi. Nah, itu yang terjadi kalau di prototyping. Nah, itu kelebihannya. Jadi kenapa nggak pakai waterfall? Karena ya membutuhkan analisis yang menyeluruh dulu gitu untuk satu bagian ke bagian yang lain. Nah, silakan dirumuskan si alasannya seperti apa. Seperti itu ya. iya, Pak. Oke, jadi ini sedikit diperbaiki. Terus definisi kebutuhan penggunanya apa? Mendapatkan informasi tentang perangkat lunak, membuat tugas terlibat aktif dalam tahap ini. Jadi acuan desain. Diharapkan dapat memudahkan calon mahasiswa untuk membayar sesuai tidak datang ke kampus lain cukup. Oke lah, bisa lah, ini kebutuhan pungunya ini sebetulnya ya di sini nih. Titik kebutuhan pungunya ada di sini. Itu bisa. Terus kebutuhan perangkatnya tidak dijabarkan seperti ini, tapi di list hardware-nya. Butuh CPU, prosesor berapa gitu kan. Memori apa semua itu di list gitu. Jadi nggak dijelaskan, dideskripsikan seperti ini, tapi dibutuhkan PC dengan prosesor sekian, memori sekian, hard disk sekian, gitu. Bisa ya? Insya Allah, Pak. Ya, untuk hardware-nya nanti diperbaiki. Terus kebutuhan fungsional, nah ini berupa fitur-fitur. Pengguna dapat ini, nah ini oke lah, ini udah bisa ya, udah benar untuk seperti ini. Terus non fungsional.
Nah, kalau non fungsional itu lebih ke aturannya gitu. Aturannya misalnya apa, mahasiswa punya aturannya kayak gimana untuk pakai aplikasi ini. Terus adminnya harus kayak gimana untuk melakukan aplikasi ini. Terus aplikasi ini tampilannya harus gimana, atau harus berupa user friendly atau apa. Nah, itu bisa ditampilkan di sini. Itu kalau ini sistem operasi Windows Server ini sebetulnya bukan kebutuhan non fungsional ya. Tapi ini lebih ke spesifikasi software gitu. Nah, nggak di sini letaknya gitu. Terus ada timeline, karena ini sebenarnya saya belum minta ini ya. Itu sih nanti kalau di skripsi atau KP mungkin ada ke apa, software requirement, minimum software requirement. Nah, itu beda lagi. Kalau ini kan baru ke minimum ya, kebutuhan hardware ini yang ini nih, kebutuhan hardware. Nah, itu nanti ada lagi kebutuhan software gitu. Beda sama fungsional dan non fungsional. Jadi kalau non fungsional itu lebih ke aturan atau rules. Terus timeline, timelinenya nggak ada, kemana ini Dikri? Timelinenya hilang. Gitu. Oke, ininya sekarang. Oke, ini include-nya kok patah-patah gini Dikri. Harusnya lurus ya, dan panahnya dia harusnya ke sini. Ada panahnya nih harusnya di sini ya. Dari sini ke sini nih panah nih. Oke, panah. Nah, terus mengelola data kuliah memang nggak harus login ya. Untuk mengelola data kuliah, mengelola data kelas, dia perlu login nggak? Iya sih Pak. Iya, ininya mana garisnya nggak ada ya. Nah, garisnya kecuali registrasi lah. Ini bisa masuk ke sini cari data. Oke, sama logout. Logout juga ini harusnya ada garis ke sini, karena kan nggak mungkin dia logout kalau belum login kan. Iya sih Pak. Nah, itu ya. Terus ini aktornya mahasiswa, tapi posisinya udah benar. Cuman di sini nggak ada sistem boundary-nya ya. Sistem boundary-nya digambarkan ya di sini. Oke. Ya, Pak. Ini sebetulnya pakai Visio ya, harusnya jangan usah di screenshot, di copy paste aja di Ctrl A nih. Kalau pakai Visio tuh udah bisa langsung pindah gitu. Itu ya. Jadi ini kelihatan banget ininya, ini kerjanya karena di screenshot ini. Gitu. Terus skenarionya, oke, skenario mahasiswa ini sih contoh. Nah, ini udah bisa ya. Oke, ini komennya apa? Belum saya selesai ini. Nah, terus login 2. Oke, validasi pesan login. Oke, ya. Oke, sudah ya. Kalau ini mau udah bener lah ininya. Cuman ini jumlahnya harus sama ya. Ini ada berapa? Ada 6. Ya, ada 6. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi harusnya ada 9 skenario use case ya. Ada 9 skenario use case, di sini cuman ada 6 ya. 3 lagi nggak ada ya. Oke. Ya, paling itu ya perbaikannya ya Dikri ya. Sama Arianti ya. Oke, itu saja. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, yang lain Pak, yang kalau belum untuk dibahas? kelompok 12, Pak. Kelompok 12. 12 itu siapa ya? Cindy sama sebentar. 12 ya. 12 itu Panji ya. Oke, Ya, Pak. Panji sama Fudoli. Ahmad ya. Ya, Panji Ahmad. sama Ahmad Fudoli. Oke, sebentar ya. Oke, ini lihat. Ya, sudah terlihat ya. Sistem informasi penerimaan santri baru berbasis website. Nah, di mana? Di mananya belum ada ya. Di pondok pesantren apa? Masih pondok pesantren ya. Ya, mungkin dijelasin aja di sini ya. Jadi di sini judulnya rancang bangun harusnya ya, di rancang bangun aplikasi
aplikasi penerimaan santri baru berbasis web di mana gitu ya, di pesantren, di pondok pesantren apa misalnya, dikasih nama ya, pasti ada ininya, lokasinya lah. Nah makanya kalau saya baca di sini sih belum ada letaknya ya, kan nanti kalau di KP atau skripsi harus ada letaknya di mana. Ini kan masih umum pondok pesantren aja kan ya. Ya Pak, Nah jadi nanti umum dulu itu teh Pak, takutnya pas waktu diambil tuh salah. ya nggak apa-apa sih, tapi ini nanti untuk masukan nanti ke depannya bisa dibikin salah satu aja di mana gitu ya, kasih nama apa aja bebas lah ya, kasih nama bebas, kan ini ceritanya kita seolah-olah kita melakukan ini kan ya, perancangan aplikasi gitu, bisa dikasih nama apa gitu namanya. Terus oke. Sulit calon santri mencari informasi, menyampaikan sebuah pelayanan seputar informasi pondok pesantren yang berada di Purwakarta. Oh, jadi ceritanya ini satu aplikasi dia untuk memfasilitasi seluruh pondok pesantren yang ada di Purwakarta, begitu maksudnya? Iya Pak. Oke, bisa. Berarti kalau gitu berbasis Website Pak. basis web ya, nggak usah website, berbasis web aja ya. Kalau website itu udah ke web page-nya gitu. Nah, di sini tadi ya rancang bangun, berarti judulnya agak dirubah nih. Rancang bangun aplikasi penerimaan santri baru di Pondok Pesantren Purwakarta ya, berbasis web gitu. Mungkin bisa seperti itu ya. Jadi kasih namanya Pondok Pesantren di Purwakarta di belakangnya. Tambahin, atau bisa juga di tengah sebelum berbasis web, bisa juga sesudah berbasis web di Pondok Pesantren Purwakarta gitu, bisa seperti itu. Oke, sekarang saya lihat dulu di sini abstrak sebetulnya nggak perlu ya, abstrak nggak perlu. Ini punya siapa ini bikin abstrak, nggak perlu ya, karena abstrak itu kalau udah sampai ke conclusion, abstrak itu conclusion itu apa sih, apa namanya, kesimpulan ya. Jadi abstrak itu ada setelah ada proses dan kesimpulan gitu. Dan sini pun sebetulnya tidak, ini udah ada nih saran pengembang sistem, nggak sampai sini ya. Nantilah itu mah. Kalau kata pengantar oke lah, masih bisa disatukan ya, boleh. Tapi di sini harusnya ada kata penutupnya kalau pakai kata pengantar. Setelah ini baru ada kata penutupnya seperti apa. Tapi nggak apa-apa, saya apresiasi. Oke, ini daftar isinya dirapihkan ya. Ininya fontnya masih belang-belang. Ada yang Times New Roman, ada yang Arial ya. Terus yang boldnya kebalik nih, yang boldnya harus yang ini, yang ininya jangan bold ya. Seperti itu. Terus ini juga sama nih, judulnya masih seperti ini. Oke, ini dari latar belakang udah. Sekarang kita lihat rumusan masalahnya. Bagaimana, mana nih, bagaimana makan. Nggak ada nih, rumusan masalahnya nggak ada. Ya, oh ada ini. Itu bagaimana merancang sebuah sistem, tapi ngebangunnya enggak ya, gitu. Jadi tetap bikin bagaimana merancang dan membangun ya, gitu. Merancang membangun aplikasi. Jadi sebetulnya simpel sih, rumusan masalah itu dari judulnya apa, rancang bangun apa. Nah, berarti kita tinggal kasih pertanyaan bagaimana caranya, bagaimana merancang dan membangun aplikasi tersebut gitu yang kita mau. Oke, sekarang batasan masalah ini sudah oke. Penerimaan hasil buat sistem, oke. Oke, bisa. Lalu di bawah tambahkan bahasa pemrogramannya mau pakai apa, database-nya pakai apa, dan si metode pengembangan perangkat lunaknya mau pakai apa gitu. Waterfall, oke, waterfall ini tidak perlu dijelaskan, tahap-tahapannya ya.
langsung aja ke alasan. Alasannya apa? Dan di sini belum ada ya alasannya ya. Alasan kenapa milih waterfall. Ya, nanti dikemukakan di sini. Terus definisi perangkat ininya kebutuhan. Kebutuhan pokoknya apa? Suatu sistem perangkat lunak yang mudah digunakan serta mudah difahami untuk digunakan ini ini semua aplikasi juga pengen mudah digunakan ya. Maksudnya lebih detail gitu. Lebih detail dalam hal apa maksudnya aplikasi ini dibuat tujuannya buat apa gitu. Ya kan ya. Kalau yang mudah digunakan serta mudah dipahami ya semua aplikasi juga pengen kayak gini ya. Semua aplikasi pengen gini, tapi ada satu kebutuhan kenapa sih aplikasi itu ada gitu. Nah, itu dijelaskan di kebutuhan pengguna gitu. Kira-kira paham nggak ininya maksudnya? Pak, kalau misalkan mencantumkan sulitnya info Ya. mengenai download itu gimana Pak? Masuk ke? Gimana Panji? Jadi kan kebutuhan pengguna kan lebih coba ya, penjelasannya lebih detail itu maksudnya. Iya lebih ke ini ke alasan kenapa sih aplikasi itu harus ada gitu. Ya, misalkan mencantumkannya sulitnya informasi Pak mengenai Ya, kalau itu di latar belakang sulitnya informasi. Nah, berarti kalau di kebutuhan pengguna itu aplikasi mampu menampilkan, nah gitu. Jadi sudah langsung menjelaskan si fungsi si aplikasinya. Jadi bisa saja kita tulis begini, aplikasi mampu menampilkan semua informasi proses pendaftaran yang ada di pesantren yang ada di Purwakarta. Nah, kayak gitu bisa masuk ke kebutuhan pengguna. Gitu. oh ya baik Pak. Bisa ya? Paham kan? Nah, oke. Sekarang selanjutnya ini udah paham ya, berarti arahnya ke sana saya kasih contoh. Itu salah satu bisa kayak gitu, bisa ditambahkan atau bisa dimodifikasi lagi dari yang tadi saya kasih tahu. Terus untuk ini udah benar, seperti ini dibuat listnya berapa, RAM berapa, hard disk itu ya, monitor ini sih opsional ya, boleh saja kayak gitu, keyboard, mouse dan jaringan internet. Oke. Nah, ini untuk kebutuhan si hardware untuk menjalankan kayaknya. Ini sebenarnya terlalu gede deh untuk RAM segini ya. Ini untuk 8 GB sih untuk main game sih. Kalau RAM Iya nggak Pak, terlalu. permisalan tuh Pak. Ya, contoh Ini lah. pasaran Pak ya? Menghayal Pak. Ya, tapi nanti ketika KP harus serius ya. KP Harus atau sesuai berarti skripsi Pak kalau KP apa ya? harus sesuai dengan kebutuhan si aplikasi itu. Karena si aplikasi itu nggak mungkin menghabiskan RAM sampai 8 GB kan. Paling 1 GB juga cukup gitu kan. Nah, itulah. Oke. Jadi kita contoh aja nggak apa-apa kalau masalah ini saya masih apresiasi ya, ini udah arahnya udah bener ke sini gitu, nggak saya salahkan, cuma hanya kontennya aja nggak masalah kok. Oke, selanjutnya kebutuhan fungsional, sistem dapat digunakan untuk proses pendaftaran, oke betul, hasil tes oke, mampu digunakan untuk laporan ya udah, ini udah mewakili si fiturnya. Kebutuhan non fungsionalnya, nah operasional non fungsional ya. Ini menjelaskan operasional maksudnya apa nih? Kebutuhan perangkat lunak ini malah makin detail ini. Nah, ini benar yang keamanan kayak begini. Kebutuhan non fungsional, kinerjanya ini benar. Kalau ini kayaknya nggak perlu deh karena ini harusnya di sini ya, harusnya di sini di hardware. Jadi kalau yang ini kebutuhan perangkat lunaknya bukan di sini sih ini. Lebih cocok yang di sini nih, yang ini nih. Yang 6.2 dan poin 3 itu masuk ya untuk si kebutuhan non fungsional. Kalau ini nanti ada si software requirement sebetulnya. Ya, kalau ini kan hardware requirement, nanti ada software requirement, kalau di KP itu ada biasanya. Nah, seperti itu ya. Ininya ya. Iya Pak. Oke, sekarang timelinenya kita pakai apa tadi? Waterfall ya. Nah, waterfall. Ya, oke udah bener nih ya, waterfall seperti ini. Cuman ini harusnya isinya berupa bukan prototype ya ini. Isinya berupa ya tahapan-tahapan di waterfall. Ini kan communication gitu. Terus di sini apa namanya? Planning kan ya. Udah planning, terus ada modeling. Nah, udah modeling baru ke coding. Coding itu atau apa namanya? Construction. Nah,
Dari construction ini kebalik nih. Codingnya harusnya di bawah, masa modelingnya terakhir gitu. Ya, modeling itu kan dasar buat coding. Jadi codingnya di bawah harusnya, jangan di atas ya. Gitu. Oke. Nah, ini baru testing. Testing itu masuknya nanti ke deployment gitu, seperti itu. Iya, oke. Sebentar, ini kok jadi kecil ya? Bentar, oke. Besar. Oke, nah sekarang rincian kegiatan oke boleh sih ditambahin seperti ini boleh. Tapi nanti bagusnya ini adalah tahapan-tahapan dari si waterfall-nya ya. Oke. Nah sekarang use case diagramnya ya. Use case diagram ini si case-nya secara ketik nih. Harus pakai ini dong ya. Harus pakai sistem boundary ya. Iya Sistem Pak, boundary. kemarin tuh nggak tahu Pak. Ya nggak apa-apa, nanti diperbaiki lah. Karena sebagian besar saya lihat masih banyak yang belum pakai sistem boundary, jadi nanti diperbaiki ketika nanti presentasi ya. Oke, calon santri di sini. Info pendaftaran ya bisa mengisi formulir, terus absen. Absen itu apa nih? Nah ini belum jelas mengisi formulir absen buat apa gitu. Koreksi jawaban. Nah absen mungkin di sini lebih dijelaskan absen ujian ya. Absen Iya Pak, itu ujian. untuk absen jadwal ujian ya Pak. Ya gitu, absen ujian harusnya. Mungkin presensi lah, presensi ujian gitu, mengisi presensi ujian. Nah, itu oke. Terus koreksi jawaban dari sini. Lalu hasilnya di mana? Dia harusnya bisa ngelihat hasil kan? Benar nggak? Si santri ini kan harus bisa ngelihat hasil. Kalau masa Iya ujian Pak. aja, ujian aja hasilnya nggak dilihat aja. Terus Iya nggak Pak. tahu. Berarti kan di sini ada satu lagi sih. Iya Pak. Jadi Pak, kalau Ya, misalnya lihat hasil itu hanya santri apa sama petugasnya Pak? santri aja cukup karena kan dia hasilnya dari petugas kan ya. Iya Pak. Nah, nanti itu dijelaskan lagi sumbernya dari mana. Kan nanti dia ngoreksi jawaban. Kalau nanti Iya. di gambaran dari activity ya, gambaran dari sequence nih. Kita ngomongin sequence sekarang. Koreksi jawaban dia kan bakal nge-save kan, nge-save ke database dengan status lulus atau tidak kan. Iya Pak. Nah, nanti dari si database dia akan langsung ditarik oleh si ini, si use case yang di sini untuk menampilkan hasil ininya gitu. Hasil apa namanya? Hasil ujian lah ya, lulus atau tidaknya seperti itu. Tapi dari sini nggak harus ada garis. Dari si aktor yang petugas ini nggak harus ada garis, ini nggak harus gitu. Seperti itu ya. Baik Pak. Oke. Sekarang ininya oke, ini senarionya udah bagus ya. Bikin seperti ini, cuman bagusnya alur optimistik ini jangan pesimistik, ini maksudnya gimana nih, nggak ngerti saya. Kebingungan nggak usah dijelasin, ini jadi antara optimis dan pesimis nggak usah dijelasin, jadi jelasin aja kondisi awal seperti apa, terus kondisi akhirnya mengetahui informasi pendaftaran. Nah berarti di sini alurnya ya mulai dari buat aja di sini aktor santri, terus di sebelahnya lagi aktornya berupa sistem. Jadi dia buka web, nanti sistemnya responnya kayak gimana, kayak gitu. Dia klik, terus nanti responnya sistemnya kayak gimana. Nanti bisa dijelaskan lagi di sequence, gitu. Ya, oke. Tapi ini udah bisa bikin tabel seperti ini, nggak apa-apa. Nanti tapi dijelasin lagi nih, bukan begini langkah-langkahnya, tapi dilihat dari interaksi antara dia dengan sistem ya, gitu. Atau dengan si petugas, gitu. Oke, bisa ya, paham ya? Atau ada yang tanyakan untuk ininya? Skenario use case-nya? Oke. Paling itu ya, Panji dan siapa ini?
Ahmad, Pak. Ya, Ahmad ya. Ada yang tanyakan nggak dari sininya? Paling itu yang revisinya ini mungkin diperbaiki dari itu ya. Nah, Mungkin dari tadi cukup Pak. Makasih cukup Pak. ya. Oke, ya udah tinggal diperbaiki ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa nih yang belum? Kelompok yang kelompok 1 ada nggak? Kelompok 1 ini adalah Riwanti dan Edo Haris. Ada nggak? Edo Haris ada nggak? Atau Riwanti? Nggak ada ya. Nah, oke. Saya lanjut lagi. Tadi kelompok 6 udah. Kelompok 7? Bagus ID sama Heri ada? Ada, Pak. Nah, oke. Kelompok 7 ya. Alat sewa camping berbasis web. Oke. Kita lihat. Bentar, mana ya? Nah, ini dia. Ya, oke. Loh, kok ke sini? Nah, ini dia harusnya. Itu si jurnal tadi. Iya. ETS. Nah, sistem sewa alat camping. Nah, ini diperbaiki judulnya jadi rancang bangun ya. Rancang bangun aplikasi sewa alat camping. Ya, gitu ya. Baik, Pak. Ya, terus daftar isi ya ini dirapihin lagi nih. Ini bagusnya pakai PDF nih. Takutnya nih dari web apa? Dari ininya saya juga yang gak rapih jadinya ya, yang bikin gak rapih gitu. Jadi nanti kalau udah selesai di PDF kan supaya nggak formatnya nggak rubah-rubah. Terus ini juga diperbaiki. Ininya belum rapih masih Arial harusnya Times New Roman. Oke, kata pengantar boleh saja ada. Oke, sekarang ke pendahuluan. Alat sewa camping merupakan gabungan teknologi, oke. Mempermudah proses pengolahan data, oke. Ini alasannya sebetulnya di sini ya. Kalau ini sebetulnya alasan untuk waterfall. Kenapa milih waterfall? Iya, Pak. Kayak gitu. Jadi ini kurang tepat kalau di sini tuh di bawah harusnya. Kalau ini udah menggambarkan di sini latar belakangnya. Terus rumusan itu menemukan rumusan bagaimana cara ya oke lah. Ini udah benar sih. Tinggal diganti aja kata-katanya harusnya bagaimana cara merancang dan membangun ya aplikasi Baik, Pak. gitu. Aplikasi sewa. Tujuannya ini nggak perlu ada tujuan karena belum masuk ke penulisan KP atau skripsi ya. Manfaat juga nggak usah ya. Jadi langsung skip aja ke batasan masalah. Nah, kayak batasan masalah bahasanya ini udah benar nih. PHP dan MySQL. Oke. Terus ini udah oke. Sistem oke. Sudah benar. Masih kurang. Kurangnya dengan ini modelnya menggunakan metodenya menggunakan apa? Waterfall kan. Oh iya, Pak. Iya. Nah, itu ditambahkan waterfall. Udah itu aja. Kalau ini sudah mewakili nih PHP sama MySQL-nya. Terus tinjauan pustaka nggak perlu ada ya. Tinjauan Iya, Pak. pustaka itu buat ini buat skripsi atau tugas akhir atau kerja praktek ya nggak perlu. Iya Pak, kemarin takutnya harus ada itunya Pak. Enggak, ini justru yang bikin lama ya karena kita harus nyari referensi dan lain-lain gitu. Iya juga Kalau Pak. benar
Makanya saya skip, ini nggak saya masukin tujuannya, langsung aja ke requirement-nya apa. Itu juga nggak perlu kalau terlalu banyak ini, jadi ngabisin waktu. Nah, terus malah definisi ininya mana? Definisi kebutuhan penggunanya, nah ini baru ada perangkat kelas. Itu sih Pak, di situ Pak ada Pak. Nah itu Pak. Ini black box, bukan, ini beda. Black box itu masih teori. Enggak juga. Enggak, ini enggak ada nih. Ini waterfall pun tahapannya yang dijelasin ya. Harusnya tadi itu ya. Tadi udah saya tunjukin ya. Iya Pak. Yang tadi harusnya alasannya di sini. Di sini kan harusnya ada alasannya. Nah, itu diperbaiki lagi ya nih bab 2-nya ya. Siap Pak. Si apa? Kebutuhan fungsional, non fungsionalnya, terus kebutuhan user requirement-nya. Nah, itu juga dijelaskan. Timeline-nya malah nggak ada di sini. Iya Pak. Timeline-nya malah nggak ada, kemana ini timeline-nya gitu. Nah, tapi di sini saya lihat ininya ya, use case-nya udah bagus nih, udah pakai boundary. Oke, udah jelas ya berarti. Sekarang login, oke, udah kesini, udah bener nih. Nah, ini melakukan pemesanan, oke ya. Ini udah bener, ini udah terlihat berarti mulai paham. Cuman bedanya ada sedikit aja yang diperbaiki dari use case-nya adalah si petugasnya harusnya posisinya di sini ya. Iya Pak. Tugasnya posisinya di sini karena dia ya si user ini yang melakukan, kan dia melakukan pemesanan, udah aja dia memesan aja gitu, nggak ada aktivitas lain. Iya Pak. Dia kan pasti melihat dulu kan, ada yang melihatnya, ada yang apa gitu, jadi pasti ada beberapa aktivitas selain memesan alat ini gitu. Nah, yang biasanya si pemesanan itu kan nanti direspon sama si petugas gitu, validasi apa segala macam. Oke, itu ya, tapi dari sininya sudah lumayan bagus lah. Skenario use case-nya, nah ini yang digambarkan activity. Terus ini yang digambarkan sequence. Nah, bukan, belum nyampe. Terus ini sequence. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, sequence itu ada yang kotak-kotak kayak gini, ada yang kayak gini. Ini yang teori yang lama nih. Teori yang baru yang kayak tadi, yang udah ada lingkaran bulat-bulat ya. Jadi nanti kita pakai sequence yang tadi yang bentuk bulat-bulat, nggak yang kotak-kotak ini. Ini masih teori yang lama. Iya. Kayak gitu ya. Tapi ini udah mau nyampe sequence, berarti sebetulnya sebagian besar udah mau beres nih kerjaannya. Tapi diperbaiki lagi ya. Iya Pak. Diperbaiki lagi. Kalau dilihat sini udah bagus, tapi si skenario use case-nya malah nggak ada gitu. Harusnya ada ya. Iya Pak. Harusnya ada. Oke. Itu Ya. bedanya sama yang kotak-kotak sama yang bulat tadi apa Pak? Nah, itu sebetulnya kalau dulu itu belum detail sampai menjelaskan kelasnya. Kalau yang dulu tuh yang versi UML sebelumnya. Jadi masih berupa kelas form. Jadi kasih tahu nih, form laporan itu kan ya, control user sama query isi laporan. Nah, ini masih kotak-kotak. Sementara sebetulnya sama aja. Nah, ketika dibuat simbol-simbol yang kayak tadi, ini kan form control form laporan. Nah, form laporan ini kan bentuknya seperti form yang tadi ya, yang bulat terus ada ininya. Terus yang controller yang lingkaran terus ada panahnya. Nah, itu untuk membedakan aja mana form, mana controllernya, mana sih. Nah, ini kan untuk modelnya nih. Ini untuk database-nya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti pakai yang seperti yang terakhir aja ya. Iya Pak. Jadi mana yang dirubah gitu. Oke. Sip. Iya Pak, makasih Pak. Itu ya paling diperbaiki. Ini penutup nggak perlu ya. Nanti aja itu sih kalau untuk KP Iya, Pak. sama skripsi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Ya, tadi saya kelompok 1 panggil nggak ada. Terus selanjutnya apa lagi? Ahmad sudah. Cindy sama dia sudah belum? Yang kelompok 13. Ada nggak Cindy dan Dea? Cindy atau Dea? Dea ada tapi nggak bisa open mic kayaknya ya.
Kalau Cindy ada nih, Cindy Fatika ada nih. Ya, untuk yang online store. Nah, oke, itu aja lah saya bahas itu ya. Sedikit Cindy. Ya, oke, yang Cindy. Ini dirubah. Kita share dulu. Nah, tentu ya, ini judulnya diperbaiki. Jadi rancang bangun aplikasi online store berbasis mobile. Ini udah benerin namanya nih. Oke, terus ininya udah bener. Ini paling tinggal ke atasin yang pendahuluannya. Lalu rumusan masalah. Nah, ini udah. Oke, ini sudah. Bagaimana merancang sebuah sistem ini oke, dia merancang. Tinggal ganti aja bagaimana merancang dan membangun ya. Terus ini juga, nah ini belum ada nih aplikasinya mau bikin pakai apa. Gitu. Bikin pakai apa, database-nya apa, terus metodenya apa. Classic lifestyle, berurutan, mengutip preventif lunak. Ini belum ada ya, di sini belum tercantum alasan penggunaan metodenya. Terus definisi kebutuhan penggunanya, dapat mengelola data barang, oke, masih bisa. Ya, oke, masih bisa. Ini RAM, handphone, penyimpanan internal, WiFi. Ini berbasis Android ya, berbasis mobile ya, oke, benar. Ya, oke, berbasis mobile seperti ini. Kebutuhan fungsionalnya ini berarti nanti ditambahkan untuk yang servernya, karena server nggak mungkin di handphone. Jadi ada penjelasan tentang PC-nya seperti apa untuk jadi server. Terus kebutuhan fungsionalnya di sini sistem masuk dalam aplikasi, oke, ini udah bisa. Terus yang non fungsionalnya, data dapat diproses adalah, oke, ini udah benar nih rules-rulesnya. Output yang dihasilkan adalah, oke, udah benar. Ya, sekarang kita timeline. Nah, timelinenya salah ya. Ini berarti yang 2, 3, 4, 5, 6 ngapain di sini? Ini harusnya, ini juga nggak sampai construction, harusnya sampai bawah satu lagi si deployment ya. Deployment itu ya ketika si aplikasinya digunakan. Terus kalau waterfall itu tidak pernah bersinggungan, dia harus satu selesai, udah itu selesai lagi. Jadi nggak bersinggungan kayak gini. Kalau bersinggungan kayak ini bisa prototyping, bisa spiral ya, bisa R&D ya, gitu. RAD lah, bukan R&D, RAD. Ya seperti itu. Oke, sekarang sistem boundary-nya. Nah, sistem boundary-nya ini kenapa aktornya di luar semua, terus maksudnya benar aktornya di luar tapi dia nggak ada interaksi. Ini gimana ceritanya dia bisa mengakses ya. Nah, harusnya kan dia ada interaksi ke sini gitu. Terus loginnya kebalik panahnya ya. Panahnya kebalik dan itu ada tulisan include. Nah, itu yang diperbaiki. Ini pasti ada sih. Pelanggan juga posisinya nggak di sini tapi di sebelah sini. Admin di sebelah sini gitu. Ditukar. Terus skenario. Nah, skenario udah benar sih. Cuman bagusnya dikotakin ya. Dikotakin kayak yang tadi yang sebelum-sebelumnya sudah ada. Bagusnya dikotakin di satu kotakin di satu tabel gitu. Tapi ini udah benar membuka terus sistem ngapain. Ini ngapain. Oke, kita lihat jumlahnya harus sama nih. Sejumlah use case ini harus sama dengan jumlah ini. Oke, ini masih kurang ya. Ada G itu ada berapa tuh? Ada 7 ya. Ada 7, sementara di sini ada banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Logoutnya disatuin aja ini. Nggak usah dipisah ya. Satuin aja. Ini use case-nya lebih dari 7, tapi si sequence-nya lebih 7. Jadi harus sesuai sequence sama jumlah use case harus sama. Seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk Cindy Fatika ya.
dan siapa tadi itu ya. Selanjutnya siapa lagi yang bagus? Udah kelompok 6, kelompok 7 sudah, kelompok 1 tadi nggak ada orangnya masalahnya. Oke, sebentar, siapa lagi nih? Udah ya, tinggal satu lagi. Oh ya, kelompok 18 belum ya? 18 sama kelompok 17. Kelompok 17 dulu nih. Ada nggak Aji Perdana, Fernando Perdana, atau Muhammad Alfar Budistia? Ada nggak? Online nggak? Alfar ada, Pak. Alfar mana? Muhammad Alfar. Oke, kalau ada nih saya langsung buka aja sistem informasi rumah sakit ya. Udah, ini baru sih yang terakhir. Ya, untuk Alfar. Ulangan tengah semester. Aduh, ini mah di SD atau ulangan mah kata-kata ulangan. Jangan pakai kata-kata ulangan, ujian tengah semester, UTS aja. Terus ini juga judulnya ya diperbaiki sistem informasi rumah sakit. Betul sih sebetulnya kalau kita mau ingin merancang sistem informasi, tapi kita fokusnya ke aplikasi, jadi dibuat judulnya rancang bangun aplikasi ya, rancang bangun aplikasi rumah sakit gitu. Berbasis apa? Jelasin berbasis apa, web atau mobile. Terus oke, ini sudah. Kolom C abstrak tidak perlu ya. Pengantar juga ya oke lah, tapi nggak usah, sebetulnya tidak diperlukan. Dan formatnya kenapa kok miring ke samping semua ini, rata kiri? Udah bikin aja seperti kaidah ini ya, kaidah KP atau skripsi, kan sudah belajar ya. Website punya informasi yang efektif, maka itu dibangun sebuah sistem informasi, dibangun sebuah itu apa namanya, aplikasi ya. Bagaimana merancang dan membangun, tinggal ganti aja, merancang dan membangun si aplikasi tersebut. Batasan masalahnya, perancangan seperti apa, hasil dibuat yaitu sistem informasi khusus untuk rumah sakit, oke. Penerimaan pasien, oke. Udah, tambahkan lagi aplikasinya dibikin pakai apa, database-nya seperti apa, sama metodenya, metode pengembangannya apa. Waterfall ya, waterfall itu nggak usah dijelasin satu-satu kayak gini, langsung aja alasannya kenapa. Di sini nggak ada alasannya. Terus timelinenya ada di mana nih? Timelinenya nggak ada di sini ya. Timeline juga nggak ada, oke. Terus kebutuhannya, ini sama aja nih kayak jawaban yang sebelumnya nih, ngaco nih. Ini kelihatan copas, sama persis salahnya. Terus backend ini oke. Kebutuhan perangkat kelasnya bolehlah, ini masih bisa dibenerin. Terus ini nggak perlu nih ya. Ini kayaknya sama deh, sama persis dengan yang sebelumnya nih. Entah siapa yang copas nih, belum dibenerin. Coba ya kalau mau kerja bareng-bareng ya bikin sesuai dengan kebutuhannya, jangan asal copas. Timelinenya juga nggak ada. Oke, use case. Use case ini harus pakai sistem boundary. Registrasi login nggak gini. Ini udah login terus dia harusnya ya saling keterkaitan. Registrasi memang oke terlepas dari login, tapi kalau ngelihat jadwal dokter, info pendaftaran, update, dan ini harusnya ada di ada loginnya gitu ya. Nah itu yang dibenerin. Skenario oke, skenarionya
nggak usah bikin alur optimistik sama pesimistik gitu ya. Ini sama persis kayak yang sebelumnya nih. Memang bareng-bareng kayaknya bikinnya. Tapi kayaknya harusnya nggak dibikin seperti ini. Bikin kayak sistem reaksinya seperti apa, aktor reaksinya seperti apa, kayak gitu. Nah udah ini juga nggak banyak ya. Jadi nanti diperbaiki nih. Masih banyak yang kurang untuk yang ini, untuk yang alvar ya. Ada nggak alvarnya? Oke, nggak respon alvarnya. Ya, oke. Terakhir ya. Sepertinya juga udah pada ini udah malam banget, tapi ya terakhir nih saya coba bahas yang terakhir kelompoknya Salsabil sama Exile yang Exile ya. Kelompok 18. Exile. Hadir Pak, hadir. Hadir ya Salsabil. Oke. Ya Pak, hadir Pak. Ya. Sistem informasi pesawat ya. Informasi ini apa? Informasi pesawat. Benerin ya. Rancang bangun aplikasi ya. Rancang bangun aplikasi tiket pesawat itu berbasis apa? Mobile atau web itu ditambahkan ya. Terus daftar isinya oke. Pendahuluannya Garuda Indonesia. Berarti kalau mau bikin Garuda Indonesia ya harus ada di sini ya, di Garuda Indonesia kayak gitu. Untuk penjualan tiket pesawat secara online. Terus apa ininya? Ini berbasis mobile atau web? Nabil? Untuk Salsabil udah bisa jawab ini basis web atau basis mobile? Halo, halo. Tadi katanya hadir. Ya Pak, itu Ini. berbasis ini Pak, berbasis web Pak. Nah, basis web dijelasin juga nih, basis webnya nggak ada ya. Ya Pak. Batasan masalahnya apa? Batasan masalahnya konsumen pesawat. Lah, kok ini pakai DFD? Metode pengembangan nggak ada yang Maaf pakai Pak, DFD. maaf Pak ya, ini pakai ini Pak, pakai mobile Pak. Jadi melalui aplikasi handphone Pak, jadi biar dipermudah lewat aplikasi Pak. Oke, mobile. Tapi ini kok metodenya pakai DFD? Ini dari mana ini? DFD itu? Apa itu DFD? Ada gitu metode pengembangan menggunakan DFD? DFD level 0. Nah, ini makin ngaco nih. Wah, ini mah ngaco udah. Apa ini DFD? Ini salah ya. Kita nggak pakai DFD, kita pakai UML. DFD dengan UML itu sangat berbeda ya. DFD untuk yang prosedural. Kalau UML itu untuk objek. Jadi ini salah besar. Dan saya juga nggak minta IRD-nya. Saya ngerti lah ini copas gitu ya, tapi jangan kayak gini-gini banget ya. Semuanya juga harus diperhitungkan karena ini berlatih gitu, berlatih untuk kalian juga gitu. Jangan di apa namanya? Jangan asal ya ngerjainnya gitu. Kalau asalnya saya juga ngasih tugasnya, ngasih nilainya bisa asal juga ya. Kayak gitu. Asal ngumpulin aja, jangan kayak gitu. Definisi kebutuhan, ini apa ini? Ini makin nggak jelas ini. Kebutuhan perangkat keras, laptop, smartphone. Smartphone. Apa ini smartphone? Prosesor apa? Prosesor berapa? RAM-nya apa? Hard disk-nya berapa? Gitu. Tolong jelaskan. Fungsionalnya apa? Ini tolong 1, 2, 3 aja jangan dibikin paragraf kayak gini. Nanti pusing yang bacanya ya. Gitu. Non fungsionalnya. Ah, ini harusnya berada di hardware. Ini ngaco ini.
Harusnya tadi ya penjelasannya ini harusnya berada di hardware, bukan di sini. Jadi non fungsional itu lebih ke itu yang tadi udah saya jelasin, dia lebih ke aturan-aturannya gitu ya. Nah, terus apa nih timeline pengembangan kok jadi tampilan menu gimana sih ini ceritanya? Ini nggak nyambung, bener-bener nggak nyambung ini mah. Entah tugas akhir siapa ini yang dicopas ini. Gitu. Oke, ini jawabannya nggak jelas ya. Jadi saya kalau ngasih soal, ngasih nilai nggak jelas juga sesuai dengan yang dikumpulkan ya. Itu aja. Oke ya, untuk Salsabil ya, ini rombak perbaiki benar-benar ya. Kalau karena bukan ini asal ngumpulin ini kelihatan ini. Kalau yang lain itu kelihatan walaupun sederhana saya kasih apresiasi. Tapi kalau ini sih, ini mah apa ya? nggak nggak dikerjain, ini sih dikerjain cuma sebagian-sebagian, itu pun juga kayaknya sekenanya aja ngisinya nih. Oke. Ya, jangan diulangi ya. Oke. Ya Pak. Ya, kecuali mau ngulang tahun depan. Ya Pak, dari perbaiki Pak. Ini kalau masih kayak gini, mending ngulang aja ya tahun depan ya. Udah langsung saya putuskan kalau kayak gini, soalnya nih nggak serius gitu ngerjainnya. Jadi buat apa gitu diterusin. Jadi nanti sok diperbaiki, serius bikinnya ya. Pak, tapi kalau misalkan itu masuk ke web kan timelinenya di program web itu masih masuk gak Pak dengan rangkaiannya Pak? Rangkaian gimana? Mana? Ya yang tadi pakai DFD seperti itu Pak. Nggak ada ini, beda lagi nih. Ya, cara pembuatan DFD itu berbeda dengan UML gitu. Pola pikirnya pun berbeda gitu. Ya, nggak bisa gitu, nggak bisa dicampur adukan gitu. Karena sudut pandangnya berbeda. Di DFD kita berbicara tentang DFD level 0, level 1, level 2 dan sebagainya. Sebelumnya juga kita menjelaskan dulu diagram konteks. Nah, kalau di UML enggak. Di UML itu use case. Nah, use case itu lebih umum ya, lebih umum dibandingkan DFD. Kalau ini udah rinci gitu. Seperti itu ya. Timeline-nya nggak berpengaruh dari sini. DFD itu hanya bentuk lain cara pembuatan sebuah model sebetulnya. Tapi DFD itu bercocoknya untuk sistem yang sederhana. Ya, untuk yang sistem yang sangat sederhana dan prosedural gitu. Prosedural itu untuk pakai DFD cocok. Tapi kalau analisis sistem yang udah objek, apalagi tadi mintanya berbasis Android atau mobile sekalipun kan, ya itu kan udah berbasis objek ya, berarti ya masuknya ke WML kayak gitu. Oke. Jadi ini hilangkan ya DFD-nya, metodenya benerin. Tadi waktu itu apa tuh metodenya? Prototyping katanya ya. Nah, coba jelaskan prototyping itu apa gitu. Maksudnya kelebihan-kelebihannya apa? Sok coba dibikin yang lain. Yang lain juga kan bikin ya sesuai, walaupun tidak sempurna tapi sesuai dengan pos-posnya. Jadi bikin seperti itu. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Siap Pak. Ya, perbaiki ya. Jangan diulangi lagi ini fatal banget ini ya. Jangan kayak gini. Oke, paling itu saja ya. Silakan nanti untuk kelompok 18 perbaiki revisi. Karena nanti sebentar lagi juga ini ya. UAS ya, bentar lagi UAS. Nah, UASnya kan kita presentasi. Jadi hasil dari yang tadi sudah direvisi dipresentasikan dalam bentuk yang sudah lengkap gitu. Jangan takut salah ya, tapi jangan kayak tadi juga itu terlalu ekstrim itu ya kesalahannya. Ya paling tidak sesuai alur yang sudah saya arahkan gitu. Alur yang sudah saya arahkan, nah itu dicoba dibuat. Nah, jadi nanti kita perbaiki kalau misalnya ada yang kurang dimengerti atau kesalahan-kesalahan dalam bentuk pembuatannya. Oke. Ya, paling itu saja ya untuk malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi
sebelum saya tutup? Pak mau tanya Pak, Boleh. gini Pak, misalkan kita lagi ngerjain laporan KP atau skripsi itu yang lebih enaknya itu menggunakan UML atau yang struktural gitu Pak? Kalau menurut saya dengan bahasa pemrograman yang berkembang sekarang itu dengan UML, karena udah nggak cocok lagi dengan DFD gitu ya. DFD itu biasanya untuk sistem yang lebih sederhana banget gitu. Jadi kayak sistem sederhana yang ya di apa namanya, seperti di UKM gitu ya, yang masih sederhana itu mungkin masih bisa pakai itu, dan biasanya bahasa pemrogramannya pun masih yang apa, PHP native misalnya ya, nggak pakai yang objek gitu, nggak pakai seperti misalnya CI lah, CI itu kan objek banget, nah itu nggak bisa pakai DFD, dia menggambarkannya harus pakai UML. Tapi kalau kita bikinnya pakai misalnya VB gitu ya, Visual Basic, mungkin masih bisa pakai DFD atau pakai Java, tapi Java pun juga sudah pakai objek gitu ya, agak sulit juga gitu untuk pakai DFD itu. Nah, makanya ya disarankan jangan ke DFD gitu, udah langsung aja ke UML. Kenapa? Karena di luaran sana, di software house itu DFD udah mulai ditinggalin gitu ya. Orang udah nggak mau pakai itu, pakainya sekarang minimal UML, karena ada versi lebih pengembangan lebih lanjutnya dari UML itu ada Bizagi kalau nggak salah. Ya, Bizagi. Nah, Bizagi itu teknik pengembangan lain antara UML dan DFD. Itu digabung tuh ininya. Nah, itu lebih rumit lagi, lebih kompleks lagi. Nah, biasanya software house itu sudah minimal UML lah gitu. Karena biasanya itu menjadi standar sekarang. Jadi kalau misalnya yang pakai DFD kayaknya jadi malah mundur ya gitu. Sebaiknya janganlah begitu. Oke, itu ya Tegar ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi makanya sengaja ya kita bikin mata kuliah ini gitu ya, rekayasa perangkat lunak ini ya membahasnya tentang UML bukan DFD gitu. Ya karena kita mengikuti tren juga, tren yang sekarang lebih orang gunakan tuh apa gitu. Jangan sampai nanti pas kalau kita masih mengajarkan DFD, nanti ketika masuk ke dunia software engineering yang sesungguhnya itu kaget gitu, karena yang dibahas tuh udah kelas objek gitu ya. Bahasa pemrograman itu seperti PHP pun sekarang kan sudah berbasis objek ya. Kalau dulu mungkin masih prosedural, sekarang sudah objek. Terus Python ya, Python juga yang sekarang lagi booming juga itu sama objek banget, itu Java gitu, objek semuanya. Larinya udah lari ke sana. Jadi kita ikutin perkembangannya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya screenshot yang hadir malam ini ya. Silahkan kalau yang mau open Oke Pak. cam. Oke. Sip. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Ini kayaknya cuma satu halaman aja nih yang hadir, cuma 23 orang, nggak tahu yang lain pada kemana. Saya screenshot Pak. ya. Gimana? AFK. Atau AFK, away from komputer. Itu. Ya, paling itu saja nih. Sebentar, saya save dulu kelas malam C. Oke, saya rasa cukup ya, ini saya udah ke screenshot semua sih. Oke, nah
untuk bisa lebih memahami, nanti saya bikin tugas lagi ya untuk sequence-nya dilanjutkan, kan kemarin activity ya. Nah, udah activity, coba lanjutkan bikin sequence-nya, coba gitu, dicoba karena kan itu ada nilai tugasnya ya. Nilai tugasnya kan lumayan gede ya, kalau nggak salah kelas malam itu tugasnya 30% dari nilai total ya. Nah, itu jadi kerjakan tugasnya di situ. Tugasnya nanti saya buat lagi di GCR, kan terakhir activity diagram sampai hari Selasa. Berarti sekarang yang sequence mulai dari hari Senin nanti sampai hari Minggu ya, Minggu dikumpulkannya. Nanti di hari Senin depan itu saya akan bahas jawaban dari si activity diagram dan sequence-nya gitu. Jadi supaya ada benchmark, oh yang saya bikin itu seperti apa. Tujuannya itu pelajarinya di situ, pelajaran dari si proses pembuatan UML-nya ya. Nah, baru setelah itu kita akan jelasin tentang kelas diagram karena minggu depan kita kelas diagram. Nah, setelah selesai kelas diagram, mulai dengan presentasi ya. Presentasi di pertemuan setelah kelas diagram, berarti 2 minggu lagi. 2 minggu lagi mulai presentasi. Jadi siapkan si ininya yang apa? Yang tadi tuh, yang UTS tadi tuh direvisi terus dilanjutkan dari mulai sequence activity, sequence sama nanti kelas diagram. Udah sampai situ aja penjelasannya. Nah, nanti dipresentasikan. Nah, setelah itu, setelah dipresentasikan, nanti kita bahas revisi, tanya jawab, udah selesai, direvisi lagi, nanti dikumpulkan itu hasil revisinya ketika UAS. Nah, jadi gitu ya saya cara menilai ininya ya, menilai pemahamannya ke sana. Nanti kita lebih banyak tanya jawab dan diskusi ketika minggu depan karena udah mulai masuk ke kelas ya, ke kelas diagram sebetulnya. Oke, paling itu saja ya dari saya. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu. Nanti minggu depan kita ketemu lagi di hari Senin. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, gimana? Sabil? Untuk minggu depan itu kemungkinan bisa dapat dispensasi nggak, Pak? Maksudnya Soalnya dari Badan Eksekutif Mahasiswa juga ngadain mumas, Pak. Ngadain ini, Pak, musyawarah mahasiswa, Pak. Oh, hari Senin ya? Enggak Senin sih, udah berlangsung dari hari Sabtu, Pak. Sampai seterusnya gitu, gimana kondisi berapa forumnya. hari? Dan kebetulan itu saya jadi presidium 1 dan baru berjalan udah 3 hari, Pak, dengan hari ini. Tapi nggak tahu untuk kedepannya seperti apa, Pak. Berapa lama biasanya itu acaranya? Di tahun 2017 itu hampir 3 bulan. Terus di 2018 itu terkikis jadi 2 bulan, 19. Kemarin itu kalau nggak salah cuma sebulan, tapi nggak tahu ini sekarang estimasi mah seminggu, Pak. Tapi tergantung forumnya, Pak. Oh ya sudah, yang jelas gini, ya tetap lakukanlah ya, tetap lakukan tugasnya gitu ya. Kalau masalah itu kan sebenarnya masalah di organisasi ya, organisasi mahasiswaan. Silahkan atur waktunya. Kalaupun misalnya memang pasti terganggu gitu, tapi kalau bisa fokusnya jangan ke sana, jangan terlalu ke sana dulu. Ya, saya pikir dengan mengerjakan tugas ini sebetulnya bisa dikerjakan dalam waktu sehari 2 hari sebetulnya ya. Dikasih waktu 1 minggu itu lebih dari cukup seharusnya ya. Jadi coba dulu gitu ya, coba dulu gitu semampunya seperti apa. Nah, supaya juga ada penilaian gitu ya. Jangan terlalu fokus juga ke kegiatan mahasiswa, bukan berarti itu nggak baik ya, itu bagus sekali untuk pengembangan diri ya, sangat bagus gitu untuk pengembangan diri. Cuman yang balance ya, artinya seimbang gitu. Jangan sampai itu malah menggantikan fungsi belajar yang utama gitu ya. Itu kan yang utama kan belajar gitu. Nah, itu jangan sampai tergantikan gitu. Hanya gara-gara itu malah jadi tertutup, itu kurang tepat kalau menurut saya. Jadi atur sedemikian rupa bagaimana caranya bisa terpenuhi lah ya. Nah, oke. Paling itu kalau dari saya ya, tapi jangan asal juga kayak tadi bikinnya ya. Ya, Pak, Dibikin per poin gitu tetap. Bikin per poin walaupun minim tetap saya
apresiasi kalau itu sudah betul ya, maksudnya sesuai dengan arahan lah gitu. Walaupun misalnya ada kesalahan tetap nanti diperbaiki. Nggak masalah, masalah dispensasi itu nanti saya lihat dulu hasilnya seperti apa ya, begitu. Oke. Nah, paling itu saja ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup, Oke. Pak. Ya, silahkan dicoba. Kan kalau Iksai ikutan nggak? Si saya ikut, Pak. Maksudnya Ikutan. ikut Maksudnya ikut ke apa, Pak? acara Hima? Oh, si saya enggak, Pak. Enggak ikut acara ini Mumas. Nah, itu kan Saya dia bisa nge-backup untuk ininya apa? Untuk proses tugasnya gitu. Oh, iya, Pak. Iya, makanya jangan tertumpu sama Sabil semua gitu kan, fungsinya kelompok kan bisa saling backup harusnya ya. Gitu. Itu juga Pak kelompok saling backup. Nah, saling iya, backup itu juga, Pak. Yang berdua, Pak. ya sok atuh di apa disinergikan ininya. Bohong, Pak. Sambil Pak fokus organisasi, Pak. Ya tuh udah ada yang ini udah yang ngadu tuh. Oke, Itu, pokoknya Pak, kompor, Pak. Jadi dengerin apa? terus tinggalnya ada yang ngegoreng lah siapa nih gitu. Sok lah ya, organisasi bagus, aktif itu bagus karena nanti untuk pengembangan diri di masyarakat juga, tapi jangan lupakan tugas utama yaitu belajar ya, jangan lupa utama karena nanti sebentar lagi kita KP. Nah, KP ini sebetulnya modal dasar untuk nanti itu untuk modal dasar nanti KP sama skripsi. Jadi dari sekarang dipelajarinya. Begitu ya paling ya. Ya, paling kan ada teman-teman yang lain juga nih pasti bisa bantu gitu kan ya. Paling itu aja. Sok ada lagi nggak yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya, cukup ya. Terima kasih banyak ya sudah mengikuti perkuliahan malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah satu kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan di hari Senin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama ya. Oke, saya close ya.